teman-teman semuanya. Halo. Selamat datang di podcast Anti Bullying. Nah, di podcast kali ini kita membahas berbagai isu menarik dan penting di lingkungan sekolah. Jadi podcast ini itu hadir buat memberikan pengalaman, wawasan, dan edukasi nih buat teman-teman di rumah terkait masalah yang ada di sekolah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan siswa, yaitu bullying atau perundungan di sekolah. Topik ini tuh penting banget gitu, apalagi kita sebagai seorang siswa siswa ini pasti relate banget dong sama topik bullying di sekolah. Ya, tindakan-tindakan bullying seperti itu gitu. Apalagi nih kita harus bisa itu menciptakan suasana yang nyaman, aman di lingkungan sekolah supaya kita bisa terus belajar dan berkembang. Nah, oleh karena itu, tema podcast kita pada hari ini adalah Sekolah Aman Dimulai Dari Kita. Nah, yuk langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Tunggu dulu. Ini Kenapa? Di sini kan udah ada narasumber nih, masa nggak diperkenalkan dulu narasumbernya? Mohon maaf ya. Kalau begitu, mari kita sapa narasumber kita. Semuanya, halo semuanya. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Oke, jadi silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustia Devi Pravitasari. Di sini saya Putu Desi Krisnanda. Aku Naura Sita Azahra. Dan aku Sinja Ulan. Halo juga ya buat teman-teman. Terima kasih juga kami ucapkan buat kalian yang sudah mau berbagi edukasi nih sama kita di podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Jadi kita mulai aja nih dari yang dasar-dasar dulu. Ya, definisi bullying dan jenisnya. Ya, yuk. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Menurut kalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bullying? Nah, jadi menurut aku nih ya, bullying itu adalah suatu tindakan menyakiti atau kekerasan, tindakan kekerasan yang biasanya dilakukan secara sengaja dan itu secara berulang. Nah, tindakan ini biasanya berupa tindakan kata-kata dan bisa juga lewat media sosial. Oke, berarti bullying itu nggak selalu tentang kekerasan fisik ya, jadi bisa lewat kata-kata juga. Ya, betul sekali tuh. Banyak mengira bahwa bullying itu hanya berupa kekerasan, memukul, mendorong. Padahal penghinaan atau ejekan itu juga termasuk ke bullying karena itu udah menyakiti perasaan orang lain gitu, perasaan korban. Si pelaku ini mungkin menganggapnya sebagai bercandaan itu, tapi kan si korban juga mungkin mengalami hal yang berbeda. Si korban mungkin mengalami hal yang tidak enak, mungkin ketika diejek, nah mereka mengejek nama orang tua. Ya, bisa jadi ya, banyak banget tuh jenis-jenis gini. Tapi kalau lebih spesifiknya nih, aku kurang tahu sih soal jenis-jenis bullying itu, mungkin bisa lebih dijelaskan gitu biar kita semua tahu nih apa aja sih jenis-jenis bullying itu. Oke, jadi secara umumnya itu ada beberapa jenis bullying yang dimana yang pertamanya itu ada bullying fisik yang dimana itu seperti menendang, memukul, intinya itu berhubungan dengan fisik si korbannya. Ya. Terus yang kedua itu ada bullying verbal yang dimana bullying verbal ini seperti menghina, mengejek, maupun memanggil dengan sebutan yang lumayan menyakitkan bagi si korban itu loh. Dan mempermalukan. Ya, mempermalukan si korban. Terus yang ketiga itu ada bullying sosial yang dimana seperti mengucilkan seseorang dari suatu pergaulan, terus itu juga menebarkan gosip-gosip, dan pokoknya dia tuh membuat si korban ini dijauhi oleh teman-temannya gitu. Dan yang keempat itu ada bullying cyberbullying yang dimana itu seperti itu bullying yang ada di media sosial, seperti komentar yang tidak baik, menyebarkan foto tanpa izin, dan yang intinya membuat si korban ini sakit hati atas kata-kata yang
si pelaku ini berikan di media sosial. Oke. Jadi sering banget ya kata-kata orang itu kita tuh anggap bercanda, tapi kalau Iya. bagi korban itu biasanya hal yang cukup mengganggu ya, yang bikin Iya. kita nggak nyaman gitu. Aku sering nih lihat contohnya itu di grup kan banyak tuh orang-orang ngefoto mereka Iya. atau teman-temannya tuh dijadikan stiker gitu. Waduh, Mungkin itu- diedit pakai AI gitu. Itu Itu ada ada undang-undangnya. Iya, pasalnya ada sama undang-undangnya. undang-undangnya. Nah, kalau bicara soal itu pasti ada banyak dampak lain nggak sih selain dari korban itu ngerasa tertekan atau ngerasa bahkan ada yang sampai stres, depresi dan bunuh diri ya, bahkan Iya. ada. Mungkin spesifiknya nih dampaknya tuh kayak apa aja nih buat si korban gitu. Nah, di sini ada dampaknya bisa sangat besar, terutama pada kondisi mental dan emosional korban. Yang pertama, beberapa dampak antara lain. Yang kedua, rasa takut dan tidak aman di sekolah. Yang ketiga, kehilangan rasa percaya diri. Yang keempat, merasa sedih atau tertekan. Yang kelima, sulit berkonsentrasi saat belajar. Jadi lumayan banyak ya dampaknya ternyata. Bahkan ada korban yang saking merasa nggak nyamannya dia sampai nggak mau untuk masuk sekolah gitu. Jadi kan pasti Dia mogok sekolah. menghambat akademiknya gitu ya. Betul, selain itu juga bullying dapat merusak suasana di kelas. Apalagi jika ada siswa yang dibully nih di kelas, itu bakal merusak suasana lingkungan sekolah maupun di kelas kayak gitu. Betul sekali sih. Nah, oke, jadi kita udah tahu nih dasar-dasar bully itu apa, terus dampaknya tuh gimana. Mungkin ada nih sebagai pelengkap kita mau buka sesi curhat nih buat Wah. narasumber. Siapa tahu narasumbernya ada yang Aku juga punya cerita oh, nih. waduh, pernah jadi korban atau Iya. pelaku? Mungkin kita kasih kesempatan bagi narasumber dulu. Oke, mungkin ya narasumber Yang mau cerita. ada yang pernah jadi korban, mungkin silakan Ada yang untuk pernah jadi bercerita. pelaku bisa. mungkin, korban ya pelaku. Sharing. Kalau pelaku mungkin yang di depan ini Ah, ya. enggak, saya korban saya. Saya tuntut Ya, Anda. kasih dulu Pelaku kesempatan Anda tuntut. buat narasumbernya ini ya. Oke. Ya, aku pernah mengalami suatu ejekan di satu teman kelas saya. Di situ saya juga merasa kayak malu sih, diejek, kurang percaya diri, plus juga kayak gimana ya, kayak nggak mau ada ini sama teman-teman yang lain. Itu yang bikin saya menganggap saya merasa tidak nyaman. Pada saat itu perasaan apa yang kamu Rasain rasakan? Kayak takut. takut juga ya. Pasti Ada lah. rasa cemas nggak? Pasti ada sih. Karena kan terbayang-bayang gitu sama si pelaku Ejekan. ini bakal terus menghantui kita gitu ya. Mungkin pada saat kamu mendengar ejekan itu pasti kamu terdiam terlebih dahulu kan. Iya. Wih kok dia nih perkataannya kok nyeletuk banget gitu. Pasti mau lawan nggak bisa juga ya. Iya. Soalnya dia lebih besar gitu. Mungkin pelakunya di depan Ya, nggak mungkin saya korban. Oke, Saya laporin pelaku. Terima kasih ya buat narasumber udah berani bercerita gitu. Karena mungkin kalau untuk mengungkapkan cerita yang cukup cukup tragis gitu, dibully sama orang tuh rasanya sakit hati banget gitu. Mungkin yang lain ada yang mau bercerita dulu ya. Waktu itu juga aku pernah lihat temanku di kelas dibully karena penampilannya yang kurang lah gitu loh. Makanya dia sampai ya gitulah, sedih, kepikiran, malu. Terus waktu kamu ngelihat yang bully itu gimana perasaannya gitu? Kita kan Sebenarnya ngelihat orang yang dibully gitu tuh ya saya ngerasa kasihan sih. Terus mau bantu juga nggak bisa. Masih ada rasa takut. Takut Iya. dikira membela gitu kan. Takut kena imbasnya gitu ya. Takut kena jadi korban selanjutnya. Ya, Bahaya kadang juga. yang membantu itu kan biasa jadi oh nih orang bantu nih. Mending kita sikat yang ini juga gitu. Ya dibilang ikut-ikutan Ya, itu lah. ikut campur jadinya. Nah mungkin nih tadi udah dari tadi berisik banget hostnya mau bercerita gitu, mungkin pengalaman jadi pelaku atau Mungkin korban atau gimana? ya. Aku akan nyeritain pengalaman waktu SD yang dibully, dipalak, terus
kekerasan fisik juga ada gitu. Sampai saya tuh nggak mau masuk sekolah gitu. Ini real. Ya. Dari cerita saya tuh saya pernah awalnya kan saya kira si pelaku ini dia itu cuman minjem uang kan, tapi kan ya nggak banyak sih, cuma 3.000 tapi saya tuh bekalnya cuma 3.000, jadinya kan diminta Habis. Ya. Itu dah. Terus kemudian lama kelamaan kok setiap hari ditagih gitu. Kadang berapa aja saya bawa uang kan ke sekolah, segitu ditagih gitu. Terus kemudian pernah juga kekerasan fisik gitu, kayak dibercandain, terus dipukul, itu pernah. Nah, karena udah nggak tahan nih, jadinya kan ujung-ujungnya kan ngelapor ke orang tua kan. Ujung-ujungnya tuh ada rasa takut gitu kan untuk ngelapor. Terus ditanyain kenapa kok nggak mau sekolah gitu. Terus aku bilang kan gini, ya sakit perut pak, nggak mau sekolah. Terus ditekan lagi kenapa nggak mau sekolah gitu. Ada yang ngedang, ada yang gini, ada yang membuli gitu kan. Terus aku jawab, iya ada pak tuh. Aku sebut si Joko ya. Inisial Joko. Ya, biar Joko nggak Ya, dibully netizen Joko anjing loh, nanti. Joko. Nanti di searching akun Joko siapa gitu. Nah, Joko temui saya sekarang. Tapi itu termasuk bully loh juga. Jadi kayak Ya. balas dendam Sorry. namanya. Balas dendam sama pembulinya. Oke lanjut. Setelah saya cerita ke orang tua, dia shock kan. Oh kok anak saya dibully nih di sekolah gitu. Terus bapak saya datanglah ke sekolah. Karena si anaknya ini kan apa namanya? Mungkin bisa dibilang dia nggak punya bapak gitu kan. Oh, jadi ya, emang banyak sih kasus yang pelaku tuh berasal dari Terus bapak saya keluarga bilang yang kan, tidak lengkap. Bukan home ya. bapak saya bilang kan lain kali kalau dibully lawan aja gitu. Kalau takut bilang aja sama bapak. Terus dengar-dengar juga si pelaku ini mau dipenjarain sama bapak saya. Serem banget sih. Makanya dia langsung takut kan. Tapi besoknya masih dilakuin pembuliannya. Emang anjing emang. Ya nanti sensor nih gitu ya. Ya. Jadi itu dari pengalaman ini kita belajar apa sih yang harus kita lakuin gitu buat si korban kalau misalkan ada bullying. Nah kalau misalnya misal nih aku nih jadi korban bully itu, selain kalau misalnya punya orang tua yang mungkin udah perhatian, tapi kalau misalkan nggak punya orang tua yang perhatian gitu, Cuek gitu kan. ya bingung kita harus ngapain nih kalau misalkan kena bullying tuh. Ujung-ujungnya psikiater. Iya. Psikolog mahal. Buat Anda para pelaku bullying di luar sana, ingat psikolog itu mahal. Mungkin sebelum kita ke psikolog, teman-teman mungkin kita bisa apa namanya? Ada tuh cerita yang dibully, Apa tuh? dia bunuh diri kan? Oh ya, Timothy Ronald. iya, tahu. Yang Itu bullyingnya, cyberbullying di saat beliau sudah almarhum padahal ya. Udah meninggal baru dibully gitu. Itu dia. Setidaknya dia dibilang berubah tuh lah dikit. kenapa nggak dari lantai ini gitu. Itu berat banget sih kasus. Itu booming banget sih kasusnya. Kayaknya misalnya kalau misalkan kita di posisi dia tuh apa sih yang harus kita lakuin? Jadi, Susah sih. Iya sih. Tapi kalau misalnya dari korban ini ya, si korban ini bisa kayak coba gitu lebih terbuka ke orang-orang sekitar atau orang terdekat lah. Ya, kayak keluarganya, terus teman terdekatnya ataupun gurunya gitu. Orang-orang yang bisa mendengarkan keluh kesah dia gitu ya, yang bisa mengerti dia gitu. Jadi dengan seperti itu dia ngerasa ada yang ngedukung dia, Ada si yang korban ngedengerin. ini. Ya, gitu. Jadi dia merasa Nggak oh nyimpen perasaan ya sendiri. ada yang peduli nih sama kita gitu. Jadi dia nggak ngerasa sendirian gitu sih. Jadi penting banget kita buat nggak jadi penonton aja ya. Iya. Kalau misalkan ada korban bully kita harus lapor, kita harus speak Benar. up teman-teman. Nah, Harus berani Ingat speak up. mental orang tuh beda-beda gitu kan. banget Nggak sih. semua tuh mentalnya kuat gitu.
Ya, jadi karena kalau misalkan si korban itu dia tuh karena merasa sendiri, dia nggak berani melapor. Jadi harus ada peran dari sekolahnya nih yang untuk membantu. Kayak kita sebagai seorang siswa gitu kena korban, harus ada peran sekolahnya. Biasanya kalau di sekolah kalian nih biasanya apa sih peran mereka gitu buat bisa menangani bully gitu? Oh, jika ada bullying nih di sekolah kami, yang pertama tuh kita harus melaporkan kepada guru, terus mendukung korban juga, atau menegur pelaku itu dengan baik. Berani speak up. Iya, berani speak up. Hmm. Jika tidak ada terjadi lagi gitu loh. Kalau si korban itu nggak mau melapor, gimana sekolah mau bantu gitu? Biasanya kan ada konseling gitu loh di sekolah, nggak mungkin dia nggak berani gitu loh, soalnya kan BK adainya buat si murid ini bercerita tentang masalahnya gitu, apalagi soal perundungan di sekolah. Ya, tapi kan takutnya mereka tuh diancam kan? Iya sih, Kayak kadang kalau kamu lapor, saya ginikan kamu gitu kan. ada yang Pelaku diancam. bullying kalau udah ngancam-ngancam itu kelewatan sih kataku. Iya benar. Tapi itu nyerang mental sih. Iya, Banget. itu yang bikin takut sekolah sih. Peran orang tuanya sih sebenarnya di sini juga harus ada kan ya, karena kita kalau misalnya orang tua itu pasti bakalan tahu kan raut wajah si anak seperti apa gitu kan. Ya, entah itu dia sedih atau bagaimana gitu. Itu seharusnya orang tuanya itu langsung bertanya gitu sama anaknya, kamu kenapa? Mungkin ada masalah gitu. Jadi dia di situ kan bisa juga mengeluarkan isi hatinya, mungkin karena orang terdekat itu kan keluarganya. Orang tuanya Ya. itu harus tahu pertama. Ya sih, jadi kalau misalkan nih teman-teman ada yang di rumah atau enggak siapa tahu gitu ada yang jadi korban bully gitu, kamu harus berani speak up, harus berani cerita sama orang tua, guru-guru dan teman-teman. Dan buat teman-teman yang jadi pelaku, please stop sekarang, jangan jadi korban, jangan jadi pelaku perundungan. Itu nggak baik guys. Banget sih, nggak baik. Nah, oke, kita akhirnya udah sampai, ini udah di penghujung Acara. podcast ya, udah di penghujung acara. Ini Sudah, istri saya udah mau sudah semua kita bahas habis ya, dari definisi, dampak, dan juga kita sempat Ya. cerita tentang ya pengalaman juga nih teman-teman. Nah, dari podcast ini, dari sini kita belajar bahwa kalau ada masalah, ada bullying itu kayak harus cepat melapor, karena tindakan bullying itu sangat berpengaruh pada korban sama lingkungan sekolah. Bener nggak? Jadi kalau misalkan ada perundungan tuh rasanya sekolah udah beda vibes-nya gitu. Iya. Banget sih. Jadi teman-teman mulai dari sekarang berhenti untuk membuli. mengejek teman misalnya. Kalian emang bisa menganggap itu sebagai candaan, mungkin bagi korban itu suatu ejekan gitu. Stop bilang orang itu baperan. Ya, Sendiri yang buat apa. jangan berlindung dari kata bercanda. baperan. Mm-mm. Ya. Dan bercanda yang berlebihan. Apalagi Ya. nyebut nama orang tua. Waduh. Aku sering nih Skip baperan gitu biasanya. Skip baperan. Parah banget sih. Itu bentuk bully, itu skip baperan. Ya Biasanya gitu kan kata-katanya. ya, Skip biasanya baperan. pelaku tuh pakai kata Baperan, skip, pulang aja ya, gitu skip aja. baperan. Padahal si Baperan pelaku jangan itu ikut juga di sini. baperan. Ya. Coba saja coba aja kalau si pelaku digituin. Gak Dia terima pasti sih. baperan kan? Iya, nggak terima. Iya. Oh, anjing, ya. Gak ada ya, sebelum semakin panas ini membahas tentang Ya. pelaku-pelaku si Joko itu. Kita cepat akhiri. Kita Saya mau nyari si Joko. kita mau tutup dulu podcastnya nih. Kebetulan kita punya jargon nih teman-teman. Oke. Nah, jargonnya kita itu kayak gini. Nah, sekolah bebas bullying, berani bicara, lawan Lawan perundungan. perundungan. Jadi nanti setelah dipimpin sama Sindu, bakal kita yel-yel yang harus semangat ya teman-teman. Semuanya menghadap ke kamera ya. Ya, sebagai penutup, ayo silakan dipimpin Sindu. Oke, langsung jargonnya. saja. Sekolah bebas bullying, berani bicara, lawan perundungan. Oke. Terima kasih semuanya yang udah Ya, di datang. podcast Ya. saya. Gung Ayu, Rizky, Naura, Ya, Cynthia, dan juga rekan saya host. Sudah ya pada hari ini selesai podcastnya. Terima kasih. Oke.